Hari ini kita kedatangan tamu orang yang sangat luar biasa. Namanya Pak Sugiri Sancoko. Namanya Pak Sugiri Sancoko. Beliau adalah Bupati terpilih Ponorogo. Ini istimewa karena periode yang lalu, 5 tahun yang lalu, pernah juga bertarung untuk pemilihan bupati di Ponorogo. Tapi kemudian kalah tipis, hanya kalah 15.000. Nah, sekarang bertarung lagi dan mencapai kemenangan yang luar biasa. Nah, padahal yang dilawan adalah incumbent yang terkenal juga sangat kuat dalam artian secara politik sosoknya kuat, tapi kemudian beliau bisa mengalahkan. Nah, kita pengen tahu lah kira-kira bagaimana rumusnya bisa menjadi memenangkan pertarungan untuk yang kedua kalinya di dalam memimpin Ponorogo itu. Pak Giri. Siap, Pak Arif. Saya panggil Mas saja ya. Siap, Mas Arif. Jadi Mas Giri ini karena dulu juga sudah lama juga dengan saya, dulu pernah sama-sama membangun media, koran Duta Masyarakat Baru milik NU. Nah, dulu dibangun juga sama Pak Giri ini. Pak Giri, selamat ya. Matur nuwun, Mas Arif. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi sangat jarang orang yang kemudian menjadi petarung sejati, yang pernah kalah kemudian bertarung lagi dan kemenangan. Sebetulnya apa sih rumusnya bisa mengalahkan incumbent yang secara secara sosok dianggap kuat sekali, persepsi publik di luar Ponorogo dianggap kuat sekali. Pertama begini, saya dari dulu berpikir bahwa kalau saya jadi incumbent, lawan saya tentu bukan penantang. Lawan saya yang pertama adalah rekam jejak saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah kepuasan masyarakat terhadap karya, terhadap tingkah laku, terhadap sifat, dan terhadap tindak tanduk saya. Itu yang paling penting. Sehingga saya membaca, oh kalau sampai hanya sekian persen, masih ada kans untuk masuk. Saya kemudian berpikir dan kemudian masuk. Atas dasar itulah kemudian kami meyakini bahwa rakyat masih butuh perubahan. Nah, perubahan itu yang kami tangkap dan kemudian kami kelola dengan baik bersama rakyat. Toh sesungguhnya yang menang kalau boleh jujur bukan saya, Mas Arif. Yang menang adalah rakyat Ponorogo, rakyat semuanya, sehingga kami hanya bagian dari wayang yang dilakonkan oleh rakyat, dan saya terima dengan itu. Saya siap menjadi wayang-wayang berikutnya biar rakyat yang memerankan kami dan kami atas sama rakyat. Itu kira-kira Mas Arif. Nah, dulu kan dengan partai sesuatu, sekarang dengan partai yang lain, tidak ada kesulitan untuk shifting pendukung ini. Kami mencoba tidak menarik organisasi apapun dengan bendera ya. Biarkan kemudian kepentingan untuk menuju Ponorogo yang lebih baik berubah ini menjangkiti semua hati masyarakat, semua jiwa dan semua pikiran masyarakat Ponorogo, sehingga bagi kami partai memang penting, tapi kami mencoba menarik konten. Oh, kesamaannya adalah Ponorogo ingin berubah, sehingga partai apapun yang mengusung kami, insya Allah rakyat tidak ada kesulitan untuk berubah haluan. Dan alhamdulillah PDI Perjuangan, PAN, P3 dan Hanura masing-masing telah memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga kami mampu didukung rakyat dan menang. Itulah konsepnya. Secara politik komposisinya seperti apa? Pendukung, pengusung, berapa persen? Kami cuma 9 kursi. 9 kursi itu artinya dengan kursi 45 berbanding 36. Jadi kami memang cuma 20% persis. 20% persis. 20% mengalahkan 80% secara politik. Itu artinya kan bukan mesin partai yang menjadi andalan. Satu, berarti itu lebih kepada sosok Mas Giri sebagai calon bupati.
Dan saya nggak tahu wakilnya, belum tahu saya apakah seberapa sumbangan wakil itu. Nah, tapi kepada sosok itu. Nah, bagaimana merawat sejak Anda kalah sampai kemudian sekarang bisa mencapai kemenangan hanya dengan mengandalkan sosok. Apa saja yang selama 5 tahun itu Mas Giri lakukan sebetulnya? Sesungguhnya saya tidak melakukan apa-apa terhadap masyarakat Ponorogo selama 5 tahun karena kami memang jarang pulang. Saya jarang pulang dari rumah, tapi merawat komunikasi masih terus. Ketika Lebaran saya masih terus pulang. Tapi yang lebih penting adalah kami terus berpikir, terus berkomunikasi dengan para tokoh yang saya pikir itu representasi dari rakyat, dan itu yang membuat kami kembali yakin. Tapi sesungguhnya kalau saya boleh jujur bukan itu. Karena petahana tidak terlalu diminati oleh publik. Oke. Itu yang paling penting. Petahana Itu barangkali tercermin dari tingkat kepuasan ya, tercermin dengan tingkat kepuasan. yang hanya 50%. 58 kalau saya survei di tengah-tengah Covid ya. 58, tapi pertama memang masih di atas 60%. Kemudian kami sebelum ada calon penantang. Iya. Oke. Ketika saya turun, pelan-pelan terreduksi pelan-pelan sehingga ya alhamdulillah kami menang agak lumayan tebal ya. Menang tebal. Tapi rakyat Mas Arief yang menang, kalau saya sudah bayangkan kemudian petahana hanya mendapatkan 37% kan? Ya. Itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Nah, Mas Giri dulu ketika berniat untuk mencalonkan kembali itu waktunya berapa lama? 1 tahun Mas Arief. Itu pun karena gini, 1 tahun itu semua partai tidak percaya. Saya mencari partai yang tidak percaya tapi semua tokoh pada datang ke rumah. Saya ditelepon. Maksudnya tokoh-tokoh masyarakat, bukan tokoh politik. Bukan tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat yang merasa butuh penyegaran, selalu menghubungi kami. Kemudian kami tidak mau. Saya tidak mau karena saya merasa politik itu mahal, Mas Arief. Apalagi pilkada, mahalnya luar biasa, sehingga saya sudah habis kalah 5 tahun, nyalek DPRD Jawa Timur yang kedua, kalah lagi. Jadi semakin selesai, sehingga untuk maju kembali rasanya siapa yang mau percaya? Partai kami saja yang waktu itu Demokrat juga tidak percaya. Tapi alhamdulillah setelah kami survei, kami mencoba penetrasi pasar, kami mencoba untuk kembali turun, menyapa rakyat dengan cara kami. Oh, pelan-pelan ada peningkatan yang baik. Growth-nya bagus. Dan growth-nya bagus lama sudah crossing begini. Ketika saya naik, Pak Ipong turun. Ketika saya naik, Pak Ipong turun. Sudah crossing begini. Oh, ini agak tajam. Kemudian yakinlah akhirnya PDI Perjuangan mengambil kami. Walaupun Demokrat saya sayangkan tidak berada di kami, tapi sudahlah, kami tetap bersaudara. Tidak ada urusan dengan masa lalu. Yang penting ke depan kami ingin semua partai politik menjadi suprastruktur politik Ponorogo adalah bagian dari semangat gotong royong untuk bersama-sama membangun Ponorogo. Titik tren sampai naik, kemudian Pak Ipong turun itu berapa bulan sebelum pilkada? Itu kami cerminkan 3 bulan sebelum pilkada. Kami mencoba survei dengan banyak metodologi ya. Kami pakai metodologi yang kuantitatif, itu kami pakai Burhan Ilmu tadi itu Pak Indro, kemudian saya pakai Kimak ini Mas Nanang, kemudian pakai Arci, kemudian pakai yang lembaga kuantitatif kami pakai 4 lembaga survei. Kemudian yang kualitatif kami ditolong oleh kawan-kawan dari UI, Prof. Rudi juga melakukan riset yang luar biasa, dia bisa menggali konten bahwa orang Ponorogo ini manusia yang tercerai-berai di mana-mana tapi terhubung dalam satu konten, yaitu perubahan. Cara perubahan harus berani. Itu mereka menemukan konten yang luar biasa sehingga kami yakin. Terakhir kami pakai survei penjudi. Jadi para penjudi itu nyurvei sampai ke tingkat RT, dan hasilnya ya ini. Hasil penjudi itu hasil yang paling jos,
62% saya menang katanya. Itu survei penjudi. Survei penjudi. Petaruh. Itu di 3 bulan sebelum pilkada. Dia sudah berani pasang. Kalau nggak percaya Pak Giri, ini duit saya bawa taruhi. Bapak pokoknya menangnya 62%. Saya tidak percaya. Padahal survei yang lain masih posisikan saya seimbang. Saya menang 1%, saya kalah 1%. Tapi petaruh sudah berani menaruh di 3 bulan sebelum pilkada 62%. Coba, itu sangat-sangat akurat dan saya pakai sampai ini, ternyata luar biasa. Mas Giri, tadi kan nyebutkan tokoh-tokoh, memelihara tokoh-tokoh. Yang dimaksud tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh elemen masyarakat apa saja sih? Jadi begini Mas Arif, kami ini didukung oleh, walaupun tidak menyebut merek, semua Kiai Nahdlatul Ulama ada di barisan kami. Kemudian semua tokoh Muhammadiyah ada di barisan kami. Semua irisan Islam apapun bentuknya ada di barisan kami. Kemudian para tokoh pencak silat, kami tidak menyebut merek, tapi di sana memang terkenal ada Esa Terate. Tokoh-tokohnya ada di kami, walaupun secara struktural kami tidak pernah menyentuh itu karena itu sangat sakral. Kami tidak mempergunakan nama organisasi karena sangat panas. Tapi tokoh-tokohnya ada pada kami. Tokoh-tokoh dari SH Winongo juga ada pada kami. Kami satukan, kami ajak berembuk, kami samakan bahwa yang kita tuju adalah satu titik sebuah perubahan menuju Ponorogo yang lebih bermartabat. Sudah hilangkan bendera, kubur dulu perbedaan, mari kita menuju satu titik bersama. Dan alhamdulillah tahajud itu Muhammadiyah, NU, LDII, tahajud bersama-sama di sebuah masjid itu keliling setiap malam. Kami ikut, betapa teduhnya. Kemudian Esa Winongo, Esa Terate, pencak silat keras sakti, jujutsu, kumpul bersama-sama. Imamnya gantian. Imamnya gantian. Yang berdoa juga gantian. Ketika di Imam Muhammadiyah, NU mimpin doa, besoknya di Imam NU Muhammadiyah yang mimpin doa. Itu betapa teduhnya. Nah, saya berpikiran, oh ternyata membangun itu harus dengan kebersamaan. Nah, kebersamaannya kami usung sehingga kami memasang tagline wong cilik dadi siji, gotong royong gawe bupati. Artinya memang kami gotong royong betul. Orang memahami bahwa saya nggak punya duit. Semua orang paham, semua orang menyadari, semua orang memaklumi. Tapi ketika kita usung bersama-sama, ternyata menjadi ringan dan alhamdulillah ke depan saya bisa membuktikan kepada masyarakat Ponorogo bahwa gotong royong yang hampir tenggelam di bumi pertiwi ini kembali kita dengungkan, kembali kita usung, dan mudah-mudahan dengan cara itu Indonesia akan bangkit, Ponorogo akan bangkit. Wah, ini menarik ini. Satu, Muhammadiyah NU bersatu mengusung dan berhasil. Berhasil. Dan yang saya tahu di Ponorogo, di Madiun itu kan perguruan silat kan tidak pernah bersatu. Di Ponorogo ada Teratai, ada Winongo ya. Iya Mas. Itu bersatu. Bersatu. Bagaimana caranya bisa menyatukan itu? Indah sekali. Jadi memang kami tepis jangan ada bendera. Jadi kami semuanya tidak boleh pakai bendera apapun sudah. Yang penting kita tepis perbedaan, kita bersama. Kami ngopi bareng, bahkan dalam satu organisasi yang kami sebut relawan itu semua ada elemen apapun, termasuk jujitsu, keras sakti, pandan nalas, kemudian semuanya berkumpul. Esa Winongo, Esa Terate jadi satu. Top betul, tidak ada perbedaan. Dan itu yang membuat kekuatan kami semakin baik, termasuk hari ini. Kami punya modal besar, yaitu dukungan rakyat yang 70% itu kami pakai modal untuk ingin Ponorogo segera bangkit dari keterpurukan, dan kami mimpi dalam 100 hari kami mulai dilantik, kami ingin membuktikan bahwa bisa wow lah. Ya. Bisa wow. Jadi ini menarik ini. Jadi pilkada sekarang itu kan ada beberapa yang paling menonjol itu keberhasilan itu diukur oleh kekuatan finansial yang pertama. Dan itu hampir merata di seluruh Indonesia. Yang kedua diukur oleh mesin politik. Nah, ini kita lihat Mas Giri ini betul-betul mengandalkan kekuatan sosial. Basis sosial dengan cara menyatukan berbagai elemen masyarakat menjadi satu kekuatan bersama melawan incumbent. Ini luar biasa. Nah, seharusnya seperti ini. Nah, kalau ini bisa menjadi model, saya kira kita punya harapan yang besar lah terhadap demokrasi
di Indonesia masa depan. Kita berharap dari Ponorogo. Ponorogo itu kan juga sumbu dari peradaban, sumbu dari kebudayaan di Jawa ya, mestinya ya. Iya Mas, Ponorogo itu kental dengan budayanya, karakternya luar biasa. Sehingga kami mengelola Ponorogo tidak dengan otak saja, tapi jauh dengan hati dan dengan rasa. Dengan demikian maka kita akan nyambung dengan masyarakat. Tapi kalau dengan otak, dengan uang saja, saya pikir tidak ketemu jiwanya. Kami ingin ke depan mata rantai money politik dengan cara demikian lama-lama akan terkurangi. Ini yang paling kami perjuangkan. Ya memang kami keluarkan biaya iya, tapi biarlah keluar biaya itu untuk membeli kebenaran, untuk membeli perubahan. Itu yang paling penting dan tidak boleh diulang-ulang kembali agar kemudian anak cucu kita kelak tidak terlalu takut kepada politik. Wah, politik itu duitnya mahal, politik itu korupsi. Wah, sudahlah. Kita mencoba untuk mengubur semua yang jelek dengan cara gotong royong, dan itu akan saya buktikan betul. Dan insya Allah ini sudah menang, berarti sudah ada tanda-tanda dari 0 ke 1 terukur gitu Mas. Ya saya tahu lah, ini Mas Giri ini kan, ya saya tahu sejak kecil, bukan sejak kecil. Ya kecil banget itu. Bukan sejak kecil banget gitu. Jadi sejak dia sorone lah, saya tahu dia sorone, dan saya tidak membayangkan dia pasti akan punya duit yang besar, apalagi sudah pernah kalah. Yang 5 tahun yang lalu nyalon pileg juga kalah juga, ibaratnya wis entek-entekan gitu kan. Karena itu saya yakin dia tidak punya duit cukup untuk kemudian money politik dan sebagainya. Nah, tapi kemudian bisa menang. Barangkali ini menurut saya politik itu harus seperti ini. Politik itu adalah bagaimana dia bisa membangun berbagai kekuatan menjadi satu kesatuan untuk memenangkan sesuatu. Nah, memenangkan Mas Giri sebagai bupati ini kan instrumen saja. Tapi kan kemudian apa sih program-programnya, apa visinya, apa yang kemudian nanti menjadi mimpi dari Mas Giri yang sehingga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat itu. Nah, kira-kira apa yang kemudian yang dipikirkan Mas Giri untuk kemarin mengusung gotong royong, wong cilik dadi siji, gotong royong gawe bupati. Gotong royong gawe bupati. Setelah jadi bupati mau ngapain? Setelah jadi bupati terus ngopo? Ya. Gitu loh. Satu, pertama masih mungkin nggak gini kebersatuan gotong royongnya berbagai elemen yang ini barangkali menjadi sangat penting untuk Indonesia sekarang itu menjadi bertahan sehingga menjadi kekuatan betul dalam membangun Ponorogo. Iya Mas. Jadi memang sebelum kami mencalonkan memang kami punya konsep kecil. Ponorogo itu berkali-kali ketika saya sambutan di sebuah pertanyaan di radio maupun di koran-koran, saya umpamakan ini sesungguhnya kota kecil ini serpian surga. Kota ini serpian, semuanya ada di sana. Budayanya kuat banget, karakter masyarakatnya luar biasa keras kuat dan pekerja keras yang luar biasa. Dia berbudaya santun, dia seniman, dia lembut hatinya, walaupun keras itu lembut hatinya. Artinya luar biasa kalau diajak gotong royong. Kemudian alamnya tidak kalah. Kami punya alam yang luar biasa subur, sawah kami subur-subur, kemudian gunung kami bagus-bagus, kami punya telaga ngebel, kami punya budaya, punya seni reok yang dahsyat dan semua kehidupan seni di sana hidup dan luar biasa modern. Nah, bermodal itulah kemudian kami merangkai dalam visi misi kami bernama Nawa Dharma Nyata. Nawa itu 9, Dharma Nyata itu bias pokoknya Dharma Nyata lah, kerja yang konkret. Nawa Dharma Nyata. 9 program yang konkret akan kami jalankan karena kesadaran kami bagaimana potensi Ponorogo. Kami punya ngebel. Ngebel itu telaga di kaki Wilis yang barangkali 700 sampai 800 mdpl ya. Dia lebih luas daripada Sarangan. Dia punya kebun durian yang luar biasa indah dan elok. Berarti itu sisi barat Ponorogo. Sisi barat Ponorogo. Sisi timur selatan. Oh. Jadi timur selatan, timur utara. Timur utara. Timur utara. Nah, tenggara ya. Nah, itu tenggara bukan. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Timur laut ya. Timur laut Ponorogo luar biasa Mas. Itu nyambung dengan Nganjuk, nyambung dengan Madiun.
Dia di kaki Wilis, di kaki Gunung Wilis yang kemarin dieksplor geotermal itu ya di Ngebel itulah. Di Ngebel itulah, di sebelah utara Ngebel ada Gunung Wilis. Nah Gunung Wilis itu yang sedang dieksplor oleh diambil geotermal itu. Itu alamnya indah luar biasa. Rakyatnya ramah luar biasa, alamnya luar biasa. Duriannya ada durian kancing, durian petruk, duriannya khas-khas. Dari kota aja ke tempat itu berapa jauh? Ke Ngebel dengan kondisi jalan yang masih pakai gedamble begini bisa 30 menit lah. 30 menit kan dekat. Tapi kalau kemudian nanti disulap jalannya bagus, ya menjadi agak singkat. Itu tinggi dan indah. Kami ingin membangun Ponorogo menjadi pemikat. Jadi membangun wisata itu menurut ini saya belum belajar wisata kepada siapa, tapi kami mencoba untuk merangkai-rangkai. Wisata kami bangun dengan cara piramid. Pemikatnya apa dulu? Nah, kami memilih pemikatnya ada 2 ikon, Ngebel dan Reog. Nah, nanti di samping Reog ada kota santri. Kami punya kekuatan santri yang dahsyat. Kami punya Pondok Gontor. Kami punya makam aulia yang dahsyat, ada makam Tegasari, ada Betoro Katong yang tokoh muslim yang sangat fenomenal waktu itu menjadi Raja Ponorogo. Itu dahsyat luar biasa. Tapi kami ingin memikat Ponorogo, memikat wisatawan dari Ngebel. Ngebel harus kami jadikan yang spektakuler. Kami mimpi ingin ada air yang berjoget, kemudian di sana pusat peradaban budaya tumbuh sehingga kemudian orang mampu datang ke Ngebel. Setelah itu kemudian kami ajak turun minum susu di Pudak, ke makam Betoro Katong, ziarah di sini kemudian UMKM akan tumbuh dengan baik. Nah dengan modal itu saya pikir Ponorogo jadi baik, di samping pertanian kami akan kami kelola dengan baik. Itu katanya susu juga luar biasa ya di susu Pudak itu bagus Mas. Jadi sepanjang bantaran brandnya Pudak memang. Yang terkenal pusatnya itu senternya di Pudak. Itu Kecamatan Pudak. Oke. Kecamatan Pudak. Pudak itu antara dulu pecah dari Pulung, dari Pudak, Soko Pulung. Dari Soko dulu pecah 2 menjadi Pudak. Pudak paling tinggi di antara Soko. Itu susunya dasar. Di sana kami punya 27.000 peternak. Yang ada di Pudak, Soko, dan Pulung Ngebel itu ada 27.000 petani. Yang hari ini produksi susunya luar biasa, kualitas susunya dasar. Dan kami ingin susu itu menjadi pelecut Ponorogo, dan dengan susu Ngebel, Reog dan sebagainya kami akan membangun. Itu prinsipnya Mas. Jadi mohon bantuan. Jadi Ponorogo ini memang luar biasa sebetulnya potensinya. Pertanian oke. Padi juga oke ya. Padi oke Mas. Susu oke. Yang saya tidak tahu bahwa susunya luar biasa itu oke. Katanya paling istimewa ya. Dibanding Boyolali, dibanding dengan Pujon. Ya, itu lebih dari harga saja kami selisih Rp600 per liter. Artinya harga di off-taker, di pembeli. Harga di pembeli diambil itu dari peternak itu diambil selisih Rp600 per liternya. Artinya kan lebih bagus. Itu rendemennya lebih bagus. Sehingga cuman selama ini belum di branding ya. Belum Mas. Nah Mas Giri ini kan lama juga bekerja di bidang marketing, communication. Jadi saya kira kita punya harapan besar lah kepada Mas Giri ini jadi bupati yang punya kesadaran tentang branding, tentang macam-macam, tentang komunikasi, marketing communication, sehingga potensi-potensi ini kan lebih gampang. Ya, saya kira kita lebih berharap untuk ada sesuatu yang segera membranding Ponorogo dengan potensi yang luar biasa itu. Kesenian, kebudayaan luar biasa. Ya, Mas. Ya. Siap. Dulu ada pusat kerajinan kulit juga kan? Ada Mas. Ada tapi sudah ditelan zaman, itu di Gandu Kepuh itu dulu ditelan zaman, jadi kalah sama produk impor dari China sehingga para pengrajinnya pada mutung. Ke depan bagaimana saya juga ingin menghidupkan kembali. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sejarah, potensi ekonomi Ponorogo ini lebih kuat dibanding Madiun. Dan bahkan sebetulnya beberapa waktu lalu saya diskusi dengan perusahaan rokok begitu, dia bilang selling tertinggi di kawasan itu, di Mataraman itu di Ponorogo, bukan di Madiun, bukan di yang lain. Itu artinya kan daya beli masyarakatnya oke juga. Dan kemudian di sana ada tempat pendidikan Islam yang luar biasa, ada Pondok Gontor, ada Pondok Alisalah, ada Pondok Aliman, ada. Jadi secara keagamaan juga potensinya tinggi sekali,
didatangin oleh seluruh Indonesia santrinya ya Ya, dari macam-macam, dan itu potensial menjadi duta untuk mempromosikan Ponorogo. Dan kemudian pokoknya menarik lah, Ponorogo ini santrinya kuat, abangannya juga kuat, ya kan? Jadi reog itu kan, tradisi reog itu kan apa namanya, representasi abangan. representasi abangan. Tapi kemudian santrinya, pondoknya juga kuat sekali. Nah, kalau ini menjadi satu kekuatan, ini sebetulnya hebat sekali. Menurut saya Indonesia bisa, artinya karakter Indonesia bisa dibangkitkan lagi lewat Ponorogo. Mas Giri punya pikiran ke sana nggak kira-kira? Ya, barangkali memang saya melihat Ponorogo ini Indonesia kecil ya. Santrinya kuatnya pol, bahkan semua aliran juga kuat di sana, aliran kepercayaan juga kuat di sana, abangan kuat di sana, dan ternyata ketika kemudian disentuh hal yang sama, mereka bisa bersama-sama dalam menuju satu titik, dan nyentuh itu yang kemudian jika kemudian dilakukan oleh daerah manapun bisa melakukan hal yang sama, menyentuh hal yang paling mendasar yang bisa konten yang sama tadi, itu dasar diajak banget. Dan mudah-mudahan awal yang baik. Mas, saya mohon restu panjenengan sebagai senior saya, termasuk ngopi bareng untuk terus bergotong royong membantu kami mencoba untuk bangkit ini. Nggak, ada satu juga yang menarik Mas Giri. Saya baca-baca itu salah satunya Anda ada dibaiat, disumpah untuk oleh apa namanya, komunitas santri ya? Iya, komunitas Komas itu sesungguhnya banyak santri Gotor dan Muhammadiyah NU bergabung jadi satu, namanya Komunitas Masyarakat Santri. Saya dibaiat memang karena isunya kan, karena saya ini agak sedikit nyeleneh, suka gitaran, suka seni, suka ngereok, bahkan juga gambyong, kan kemudian orang membaca, wah ini pasti ini nakal ini, pasti ini miring ini kan. Tinggalnya Surabaya meneh. Tinggalnya Surabaya meneh. Ya dulu rambutnya waktu pertama nyalek jadi itu kan gondrong kan gitu kan. Orang akan menilai yang lain-lain, apalagi ini. Kemudian beliau butuh sebuah keyakinan. Saya bilang saya juga Islam. Bahwa saya ini kader NU. Hari ini saya menjadi penasihat Ansor. Saya ini penasihat Ansor. Betulan, saya les bumi itu sudah berapa kali periode saya di les bumi. Ya kan mereka tidak percaya, Mas, kalau kemudian ya sudah, kalau yang buat yakin itu Quran, mereka ya sudah. Quran ini juga kitabku, ya sudah, monggo sudah. Dengan demikian maka saya dibaiat, ya alhamdulillah, dengan kalau baiat kami lagi. Kami umpama kami baiat diri sendiri kan juga nggak pantas. Alhamdulillah ada yang baiat, ya semakin senang kami. Umpama kami panduan yang hidup di Quran, Mas. Ya, sebetulnya Mas Giri ini dulu sama saya pernah berjuang bersama untuk membikinkan koran Nahdlatul Ulama, milik Nahdlatul Ulama, yang waktu itu komisaris utamanya Gus Dur. Ya, betul. Jadi duta masyarakat baru itu kami. Betul. Jadi, pemimpin umumnya Gus Dur. Bukan, komisaris utamanya Gus Dur. Okay. Kemudian pemimpin redaksinya Gus Mus, Mustafa Bisri. Terus perusahaan Mas Arif. Pemimpin perusahaannya si Saifullah Yusuf. Iya, betul, Mas, ya kan? Mas Ipul. Saya kan karena saya dari Jawa Pos yang membikinkan kan tidak boleh muncul. Anda sebagai manajer marketing, ya kan? Jadi kalau nggak dipercaya sebagai NU ya salah kan? Ini dapat berkahnya Gus Dur. Iya. Kami tinggal di Ciganjur. Jadi Sobone ke Ciganjur saat itu, jadi tahun 99 ya, ya. Jadi itu sejarahnya seperti itu. Dan saya tadi mau berangkat ke sini cerita sama istri kalau saya mau ketemu Mas Giri nih, Bupati terpilih Ponorogo. Salam, ini selamat, ini petarung sejati. Nah, petarung sejati itu yang penting, bahwa politik itu ternyata ya, kalau saya merumuskan itu, politik itu jantungnya memang harus banyak. Jadi politik itu bisa mati berkali-kali, tapi bisa hidup berkali-kali juga. Jadi ini termasuk politisi tulen, karena
pernah kalah, terus kemudian dia bangkit lagi dan mencapai kemenangan, itu yang disebut politisi. Saya pernah kesasar di politik, tapi saya bukan termasuk golongan yang terlalu sejati tadi. Mas Giri, kira-kira 100 hari pertama, ini kan tanggal 20 Februari, 21 Februari ya, pelantikannya ya. Saya nggak tahu kapan jelasnya, 21 atau 17, saya belum Oke, antara 17 atau 21 ya. Iya Mas. Nah, tentu kan sebagai orang komunikasi kan sudah berpikir, kira-kira setelah dilantik itu apa yang akan dilakukan dalam waktu yang pertama kali? Ya, yang jelas hari ini yang viral misalnya ada jembatan yang Ngopi Bareng juga ikut nulis itu. Jembatan yang 200 juta yang dapat sesek bambu yang 21 Purwokerto sempat viral di mana-mana. Itu kami selesaikan dalam waktu cepat. Mudah-mudahan dalam 100 hari selesai. Kemudian kami ingin mengoperasi plastik beberapa wajah kota. Itu yang paling penting biar rakyat langsung memandang wow. Jalan Soekarno-Hatta itu ngepost sampai Pasar Legi, memang harus kami bikin jalan yang kelihatan nges budayanya, kelihatan pohon logonya. Nah, nanti akan kami operasi plastik. Kami mengatakan operasi plastik karena tidak mungkin dalam waktu 3 bulan kita bangun. Ya. Jadi kami harus anjir walik sambil maraton. Jadi begini juga susahnya kepala daerah baru yang kemudian dilantik di awal tahun itu, dia tidak bisa ikut menyusun anggaran APBD. Karena itu dia harus berada dalam koridor APBD yang disusun oleh bupati lama. Sebelumnya. Nah, karena itu, ini harus pinter-pinter. Kalau kemudian bikin sesuatu yang wow, itu harus mencari sumber-sumber di luar APBD yang sudah digedok itu, gitu kan? Betul. Nah, tapi saya yakin Mas Giri akan mampu lah untuk itu, karena basically kan pengusaha. Ya, bismillah Mas, bismillah Mas. Pengusaha itu biasanya kreatif. Pengusaha itu biasanya kreatif. Nah, saya dulu pernah bikin mall dan hotel di sana. Masih ada sekarang. Masih berjalan kan? Ya. Namanya PCC. Ya, betul. Ponorogo City Center. Masih ada sekarang sepi. Sepi itu kami ingin di sebelahnya PCC itu Mas. Besok kan ada jalan Juanda itu, barangkali tahun ketiga kami buka cover itu. Oke ya. PCC, kemudian belok di Jalan Sultan Agung. Di belakang PCC itu kan ada tanah aset, totalnya 8 hektar tuh Mas. Ya. Sampingnya PCC ada olahraga segala ya di situ kan? Ya, nanti ke depan mau tak kasih pusat jajan apa saja di sebelah PCC, kemudian di belakang PCC saya ingin ada kebun bunga yang luar biasa datangkan dari berbagai negara nanti, agar kemudian orang bisa berfoto di sana. Kami sedang merumuskan itu agar kemudian orang ke PCC ngintip bunga sambil selfie, sambil dahar, sambil biar menjadi pusat. Di sana kan pusat perbelanjaan untuk mengurai PKL yang ada di alun-alun. Nah, kawan-kawan kami selalu bekerja dengan mereka sehingga kami tidak mungkin akan menggusur kawan-kawan. Kami carikan solusi. Kalau di alun sudah sepi, di sini kami kasih venue yang lebih ramai, kami kasih fasilitas, pindah di sana, tapi tidak terkurangi penghasilannya. Ya, diramaikan dulu. Bikin sesuatu yang kalau sekarang Instagramable sama selfieable. Instagramable sama selfieable. Ya, saya dulu waktu saya kan pernah memimpin BUMD Pemprov Jatim, terus kemudian punya aset di sana. Saya bikinkan mall dan hotel bintang 3 ya, satu-satunya hotel bintang 3. Cuman ya itu tadi, mungkin butuh bupati seperti Pak Giri ini yang bisa meng-create sesuatu itu. Ya, Mas. Saya kira ada harapan yang banyak dari Pak Giri. Pertama, Mas Giri lah. Pak I saja yang tua. Oh, Mas. Walaupun rambutnya sudah memutih. Jadi harapan baru dari Mas Giri, kita pengen Ponorogo itu menjadi tadi disebutkan miniatur Indonesia. Tapi sebetulnya tidak hanya miniatur Indonesia. Kemenangan Mas Giri ini adalah contoh dari model kemenangan yang tidak diperoleh dengan mengandalkan money politik, tidak mengandalkan banyak uang,
yang sekarang sedang menjadi tren. Juga tidak sekedar mengandalkan mesin partai, tapi mengandalkan basis sosial yang kuat dengan menyatukan berbagai elemen masyarakat yang tadinya bertentangan menjadi satu kesatuan mengusung Mas Giri dan menjadi bupati. Kalau modal ini bisa dipertahankan, maka beliau akan bisa menjadi bupati yang hebat karena bagaimana bisa mencontohkan Ponorogo yang punya potensi yang luar biasa ini menjadi muncul kembali, menjadi ikon baru dari Jawa Timur, menjadi pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, yang itu hanya bisa diceritakan oleh orang-orang kreatif seperti Mas Giri. Kira-kira terakhir ada harapan atau pesan atau apa kepada warga Ponorogo termasuk warga Indonesia lah. Pertama begini, saya terima kasih telah didukung untuk dimenangkan, karena sesungguhnya yang menang bukan saya. Kembali saya sampaikan bahwa yang menang ini rakyat Ponorogo dalam arti luas, sehingga kami sebagai wayang, dan kemudian wayang tidak boleh tinggal diam, maka saya akan buktikan bahwa kami ingin membuat Ponorogo yang lebih bermartabat sesuai dengan nawa dharma nyata. Mudah-mudahan kami mampu terus berdoa Mas Arif, biar kemudian kekuatan doa ini luar biasa. Kemarin campur tangan Tuhan itu saya pikir jauh di atas takaran, sehingga kami bersyukur betul bisa menang karena campur tangan Tuhan dan kekuatan rakyat. Oleh karenanya maka saya akan membuktikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami ingin Ponorogo sudah bisa ada kelihatan tumbuh baik, dan itu akan segera kami buktikan, Mas. Terima kasih Mas Giri, terima kasih. Jadi diundang. Siap. Kita tunggu kejutan-kejutan. Dan saya mohon Mas Arif bisa kawan-kawan ngopi bareng, kapan-kapan ngopi bareng di Ponorogo. Pasti. Saya ingin mengundang. Pasti. Kami kan memang ngopi bareng itu kita dirikan untuk meng-create kekuatan-kekuatan daerah. Siap. Karena setelah dulu platform media cetak itu, dulu kan ada media cetak yang besar di pusat, ada media cetak yang besar di daerah. Begitu platformnya bergeser ke digital, ternyata ada resentralisasi lagi. Nah, ngopi bareng ingin jangan sampai di Jakarta sajalah yang tumbuh itu. Kita ingin juga di daerah yang siap, Mas. Karena itu kita ingin bekerja sama, dan nanti kita akan bawa teman-teman saya, teman-teman ngopi bareng, para pengusaha, para pebisnis, para investor untuk melirik Ponorogo yang luar biasa itu. Kita yakin dengan di kepemimpinannya Mas Giri ini, Ponorogo akan tampil sebagai ikon baru mengalahkan yang lain-lain. Selamat. Subhanallah Mas Arif. Siap. Terima kasih kehadirannya. Selamat menonton.